Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Adia Budianti dengan NIM C2586206097. Di video ini, saya akan membahas satu kasus kesulitan belajar pada remaja berdasarkan hasil observasi dan wawancara singkat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Subjek dalam penelitian ini adalah seorang remaja berusia 15 tahun. Berdasarkan hasil observasi, subjek terlihat belum memiliki kebiasaan belajar yang rutin dan cenderung belajar hanya saat menjelang ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Teteh Rima Adia Budianti. Sebelumnya makasih deh udah mau diwawancarai. Santai aja kok, cuma mau tanya-tanya soal kebiasaan belajar Ade di rumah. Biasanya Ade di rumah suka belajar gak? Kadang-kadang teh. Berarti belum rutin ya? Ade kalau belajar biasanya berapa lama? Sekitar 30 menit. Itu pun aku kadang gak fokus sama sedikit bosan teh. Kalau misal Ade ngerasa bosan, coba pakai metode jeda. Misal Ade belajar 20 menit, terus istirahat 10 menit, nanti dilanjut lagi, biar gak jenuh juga. Biasanya Ade belajar sendiri apa ditemani? Sendiri. Menurut Ade belajar itu penting gak? Penting teh, tapi kadang aku suka ngerasa sedikit malas. Kalau Ade lagi malas, coba ingat tujuan Ade. Ade kan pengen naik kelas, pengen punya nilai bagus, punya cita-cita juga. Itu bisa jadi dorongan. Kalau lagi belajar, biasanya gimana? Biasanya baca-baca buku sama ngerjain tugas dari ibu guru. Biasanya Ade belajar serius kapan? Pas mau ujian aja teh. Kalau belajarnya mepet terus, nanti jadi berat sendirian kan? Lebih baik dicicil dari sekarang, walaupun sedikit-sedikit. Jadi setiap hari belajar. Pernah gak Ade ngerasa stres atau tertekan karena belajar? Kalau udah terasa berat, coba bagi-bagi tugasnya, jangan dikerjakan semua sekaligus. Ya. Ade mungkin dicukupkan sekian wawancara dari Teteh. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara diperoleh beberapa informasi. Subjek mengatakan bahwa ia hanya belajar sesekali dan tidak setiap hari. Selain itu, subjek juga mengaku sering merasa bosan saat belajar. Subjek juga menyampaikan bahwa ia pernah merasa stres saat belajar dan cenderung belajar hanya saat akan menghadapi ujian. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa subjek belum memiliki kebiasaan belajar yang baik. Subjek juga menunjukkan adanya rasa malas, bosan, dan kurangnya motivasi dalam belajar. Jadi, dari hasil wawancara tadi, kalau dilihat dari aspek kognitif, subjek belum punya strategi belajar yang jelas sehingga mudah bosan. Dari aspek afektif, motivasi belajar masih rendah karena adanya rasa malas. Dan dari aspek psikomotor, kebiasaan belajar belum terbentuk karena subjek hanya belajar saat menjelang ujian saja. Jika dilihat dari beberapa teori belajar, kesulitan belajar yang dialami subjek dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, perilaku belajar terbentuk dalam kebiasaan dan lingkungan. Dalam kasus ini, subjek hanya belajar sesekali dan belum memiliki kebiasaan belajar yang rutin. Selain itu, subjek cenderung belajar saat menjelang ujian, sehingga perilaku belajar belum terbentuk secara konsisten. Kedua, teori kognitif. Dalam sudut pandang kognitif, belajar berkaitan dengan proses berpikir dan cara memahami informasi.
Subjek mengaku mudah merasa bosan saat belajar, yang menunjukkan bahwa subjek belum memiliki strategi belajar yang efektif, sehingga sulit untuk mempertahankan fokus. Ketiga, teori humanistik. Teori humanistik menekankan pada motivasi dan kondisi emosional dalam belajar. Dalam kasus ini, subjek menunjukkan adanya rasa malas dan penuh mengalami stres saat belajar, yang menandakan bahwa motivasi belajar masih rendah. Keempat, teori konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme, belajar terjadi ketika seseorang aktif dalam membangun pemahamannya sendiri. Namun, subjek lebih sering belajar sendiri tanpa variasi metode dan cenderung pasif, sehingga proses belajar menjadi kurang optimal. Nah, berdasarkan keempat teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar subjek dipengaruhi oleh kurangnya kebiasaan belajar, strategi belajar yang belum efektif, motivasi yang rendah, serta kurangnya keaktifan dalam proses belajar. Meskipun pada saat wawancara sudah disampaikan beberapa saran, pada bagian ini intervensi dirangkum kembali agar lebih terarah. Beberapa intervensi yang dapat dilakukan antara lain membiasakan belajar secara rutin setiap hari selama 20-30 menit, menggunakan teknik belajar dengan jeda agar tidak cepat bosan, serta mengurangi distraksi seperti penggunaan handphone saat belajar. Selain itu, subjek juga dapat mencoba metode belajar yang lebih menarik dan mengatur waktu belajar agar tidak hanya dilakukan saat menjelang ujian. Di samping itu, penting bagi subjek untuk meningkatkan motivasi belajar dengan mengingat tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai. Jadi kesimpulannya, kesulitan belajar yang dialami subjek dipengaruhi oleh kurangnya motivasi dan belum terbentuk kebiasaan belajar yang baik. Dengan intervensi yang tepat, diharapkan subjek dapat meningkatkan motivasi dan kebiasaan belajar secara bertahap. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.